Isu tentang nasab Ba'alawi yang diragukan tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memenuhi beranda media sosial, utamanya platform YouTube. Banyak YouTuber yang mengulas soal tesis Kiai Haji Imaduddin yang disebut sebagai sumber utama atau pemantik diskursus soal nasab Ba'alawi yang diragukan ketersambungannya kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun netizen, saya pun penasaran ya. Saya penasaran, ingin mencari langsung sumber utamanya, yaitu channel milik Kiai Haji Imaduddin di YouTube terutama, dan akun-akun di platform media sosial lain. Tapi ternyata saya tidak menemukan. Dan memang Kiai Haji Imaduddin tidak memiliki akun atau channel YouTube yang memuat soal pemikiran-pemikirannya. Justru saya menemukan pemikiran-pemikiran beliau itu di website, di platform yang berbeda. Salah satunya di website, di portal dengan nama RMI PWNU Banten. Nah, di situ saya menemukan banyak tulisan Kiai Haji Imaduddin, termasuk tulisan ilmiah beliau tentang nasab Ba'alawi. Lengkap di situ. Dan saya yakin ketika orang membaca pemikiran Kiai Haji Imaduddin langsung ke sumber utamanya, langsung ke artikel-artikel beliau dan tesis beliau, maka orang akan terbuka cakrawala pengetahuannya. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa Kiai Haji Imaduddin tidak memiliki channel YouTube? Padahal jika mau, beliau tidak akan susah mendapatkan subscriber atau jam tayang yang menjadi syarat channel bisa dimonetize oleh YouTube. Beliau adalah sumber utama, sedangkan para YouTuber yang jumlahnya tak terhingga, mereka hanya modal mengutip pemikiran beliau. Para YouTuber ini langsung mendapat banyak pengikut dan jam tayang. Kalian bisa cek sendiri di platform YouTube. Ketik kata kunci soal nasab atau habaib, di situ akan muncul banyak akun media sosial, akun YouTube yang mengulas soal pemikiran Kiai Haji Imaduddin. Awalnya saya heran, kenapa Kiai Haji Imaduddin tidak membuat channel YouTube saja, sehingga orang-orang akan mendapatkan informasi langsung dari sumber utamanya. Dan dari situ beliau juga mendapatkan cuan untuk mendukung perjuangannya. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Tapi belakangan saya sadar, bukan itu yang menjadi tujuan Kiai Haji Imaduddin untuk menggaungkan wacana ini. Kritik terhadap nasab Ba'alawi dia bangun dengan pondasi yang sangat kuat, yaitu dengan tesis ilmiah, dengan karya tulisan yang dihasilkan dengan disiplin keilmuan yang sangat ketat. Dan kita tahu tidak semuanya ulama, kiai, bisa menulis seperti Kiai Haji Imaduddin. Beda ketika beliau dari awal menggaungkan wacana ini dengan lisan atau ceramah atau keluar-keluar di media sosial, maka wacananya akan mudah sekali dipatahkan. Dan hanya hitungan hari mungkin akan selesai. Buktinya sampai sekarang, berbulan-bulan, tesis ilmiah beliau belum terbantahkan. Banyak yang membantah memang, tapi hanya sekedar nyap-nyap di media sosial. Dan itu sama sekali tidak diperhitungkan oleh beliau. Itu bukanlah lawan yang sepadan, dan memang tidak perlu ditanggapi. Tesis ilmiah yang dibuat dengan berdarah-darah, mana mungkin bisa dibantah hanya sekedar asumsi lisan, dengan sumber data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beliau memang sesekali menanggapi atau memberikan bantahan. Namun bantahan beliau itu tidak disampaikan juga melalui platform media sosial. Beliau menulis bantahan lisan, beliau jawab dengan tulisan. 2 kalimat sanggahan yang terlontar dari mulut orang yang kontra dengan beliau. Beliau bantah, beliau jawab dengan tulisan 2 halaman. Beliau bukan sekedar membantah, tapi dalam bantahan yang panjang itu dalam bentuk tulisan. Beliau menyertakan hujah-hujah, dalil-dalil yang tidak mungkin lagi bisa dibantah. Bukan sekedar bantahan, tapi di situ ada pencerahan. Panjang tulisannya. Kalian bisa cek di website
RMI PWNU Banten. Di situ banyak tulisan beliau sebagai jawaban atas argumen para penyangkal tesis beliau. Makanya jangan heran kalau kita mencari jawabannya di media sosial atau YouTube, kita seringkali tidak menemukan. Di sini saya juga jadi mengerti bahwa Kiai Haji Imaduddin sekaligus ingin memantik nalar berpikir para santri, kaum Nahdliyin, agar mereka mau berpikir, mereka mau belajar, mereka mau membaca, tidak sekedar menonton. Karena diakui tradisi literasi kita, khususnya kaum Nahdliyin, itu masih sangat lemah. Saya yakin orang yang kerap menghujat beliau, bahkan menyebut beliau dengan panggilan Imad, mereka akan menyesal ketika sedikit saja membaca karya-karya beliau. Masalahnya apakah mereka mau membaca, apakah mereka mau berpikir dan memeriksa karya-karya Kiai Haji Imaduddin secara utuh. Kiai Haji Imaduddin ingin membangkitkan tradisi literasi di kalangan umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin. Dan beliau telah memberikan contoh dengan banyak kitab yang dia karang. Tesis tentang Nasab Alawi hanyalah satu di antara banyak kitab yang beliau karang. Dan kitab-kitab yang beliau karang banyak yang berbahasa Arab. Beliau adalah seorang mujaddid yang berhasil meneruskan tradisi ulama-ulama terdahulu yang mengikat ilmunya dengan tulisan, seperti Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani di era belakangan. Tapi kenapa ulama seperti ini justru tidak mendapatkan apresiasi? Mohon maaf, bahkan dari PBNU sekalipun, para ulama-ulama kaliber Nusantara, mereka yang duduk di kepengurusan PBNU, saya melihat belum ada yang mengapresiasi karya kader NU ini. Saya jadi bertanya-tanya, sikap diam PBNU sekarang ini, apakah bisa dimaknai sebagai pembenaran terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin dan tidak ada bantahan terhadap wacana yang beliau lontarkan? Ataukah diamnya itu yang seperti apa? Ini hanya PBNU yang bisa menjawab. Tapi harusnya Kiai Haji Imaduddin ini ibarat mutiara yang terpendam. Kemunculannya ke permukaan ini adalah anugerah yang patut kita syukuri sebagai kaum Nahdliyin. Dan patut kita sambut lahirnya Kiai muda NU yang cerdas, revolusioner, sangat alim dan punya banyak karangan kitab. Jadi siapapun yang punya argumen untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin, tunjukkan karyamu. Minimal bisa menyamai jumlah karya yang dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin. Saya baru akan percaya bahwa Anda adalah lawan seimbang bagi Kiai Haji Imaduddin.